Ada pertanyaan di sini? Mohon maaf Ustadz, mohon bimbingannya. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Saya baru-baru mengenal pengajian dan pemahaman salaf. Dan saya mulai mengikuti kajian-kajiannya setelah tahu bahwa terdapat dalil dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, juga hadis Nabi yang mewajibkan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Yang saya masih bingung, bagaimana pemahaman salaf itu bisa sampai ke kita sekarang. Bagaimana turun-temurunnya ilmu atau pemahaman tersebut bisa sampai kita meyakininya. Siapa saja ulama-ulama yang membawanya dari dulu sampai sekarang. Apakah ulama-ulama yang ada di dunia sekarang semuanya berpemahaman salaf? Ya. Ini pertanyaannya panjang dan banyak. Ya. Panjang dan banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dunia ini memang ujian. Hidup di dunia ini ujian. Dan di antara ujian Allah adalah tercerai-berainya kaum muslimin. Ini sesuatu yang kita tidak bisa dan tidak boleh menutup mata. Kenyataannya seperti itu. Ini ada yang mengkafirkan Abu Bakar, ini ada yang memuliakan Abu Bakar, ini ada yang mengatakan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW dan masih mengaku Islam. Ini mengatakan apa? Tidak, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ini seperti ini jenis ibadahnya, ini seperti itu, ini punya keyakinan ini punya keyakinan itu, ini mengingkari takdir, ini menetapkan takdir. Ya, dan semuanya mengaku sebagai kaum muslimin. Kenyataan yang ada ini, khilaf yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, tidak bisa kita menutup mata. Sudahlah, tidak usah kita pikir. Tidak boleh seperti itu. Karena hidup kita di dunia sekali. Harus memilih yang terbaik. Walhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW telah membimbing kita semuanya. Ketika kita mendapatkan terjadinya perselisihan umat yang demikian banyak. Dan Nabi telah mengatakan keadaan dan kondisi itu betul-betul terjadi. Kata Nabi. Ya. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian Nabi menyebutkan yang satu itu. Dan yang satu itu ternyata bukan khusus orang Arab, bukan khusus kulit putih, bukan khusus kulit hitam. Etnis tertentu, tidak. Tetapi Nabi menyebutkan sifat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ya. Maka yang menjadi patokan sudah ada sekarang. Ingin menilai sebuah kebenaran, apakah itu benar? Ingin menilai sebuah ucapan, apakah itu benar atau menyelisihi? Coba lihat, apakah itu jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, keyakinannya Nabi atau bukan? Apakah itu adalah keyakinannya para sahabat atau bukan? Apakah itu jalannya para sahabat atau bukan? Iya. Ini timbangannya. Ini yang pertama dulu. Kemudian berbahagialah bahwasanya timbangan ini terus dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pemahaman yang benar, jalannya para sahabat ini dijaga terus sampai hari apa? Kiamat. Seorang yang mau mencari biidznillah akan mendapatkannya karena Allah menjaganya. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya. Ini masalah yang kedua. Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada kelompok
Taifah, yang Taifah ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah mada At-Taifah Al-Mansurah, dikatakan Taifah Al-Mansurah karena ditolong oleh Allah, ya. Yang dikatakan juga Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu semuanya disebutkan dalam hadis nama-nama ini. Ya. Mereka akan senantiasa ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Zahirina 'alal haq, mereka memperjuangkan al-haq. Mereka menampakkan al-haq dan mereka dibela, ditolong oleh Allah di atas al-haq. Jadi al-haq itu jalannya Rasul akan terus dijaga